Bayangin gini dulu bro, di satu sisi Trump lagi gas perang sama Iran bareng Israel, Selat Hormuz setengah keblokir, harga minyak nge-fly. Di sisi lain, tiba-tiba dia ngasih diskon spesial ke Iran, izin jual minyak 30 hari. Kedengarannya kayak plot film yang nabrak logika kan? Sekarang kita coba bongkar pelan-pelan pakai kacamata peneliti strategi intelijen, tapi bahasnya tetap gaya tongkrongan. Kenapa sih Trump ngambil langkah yang kelihatannya ngegigit musuh, tapi di saat yang sama ngasih napas ke musuh itu lewat minyak? Pertama, kita lihat dulu faktanya. Pemerintah AS ngeluarin yang namanya waiver, semacam surat pengecualian sanksi. Isinya, dunia dikasih lampu hijau selama sekitar 30 hari buat beli minyak Iran yang udah ada di laut, yang udah naik ke kapal sebelum tanggal tertentu. Izin ini berlaku sampai pertengahan April dan hanya buat minyak yang udah nyangkut di kapal, bukan minyak baru yang baru mau dikapalin. Treasury mereka bilang dengan izin sementara ini sekitar 140 juta barel minyak bisa masuk lagi ke pasar global. Harapannya suplai nambah, harga turun, dan dunia yang lagi pusing karena minyak tembus di atas $100 per barel bisa sedikit lega. Tapi di balik angka-angka itu ada permainan motif yang menarik kalau dilihat dari sudut pandang intelijen. Kalau lu tanya, kenapa kok cuma 30 hari? Ini kelihatan banget sebagai manuver taktis, bukan perubahan strategi jangka panjang. 30 hari itu pas banget buat dua hal, ngasih efek jangka pendek ke harga minyak, dan ngejaga supaya Trump tetap bisa bilang, gue masih keras kok sama Iran, ini cuma langkah darurat. Sekarang kita bedah motif satu-satu. Motif pertama jelas domestik. Di dalam negeri, harga bensin naik itu sensitif banget. Harga minyak tembus $100 ke atas, efeknya berantai. Ongkir naik, biaya produksi naik, inflasi makin berat. Buat presiden yang lagi punya perang besar dan juga mikir soal pemilu tengah periode dan dukungan politik, dia nggak mau rakyatnya marah cuma karena tiap isi bensin dompet terasa makin tipis. Dari sisi peneliti strategi, ini kelihatan kayak langkah damage control. Mereka tahu operasi militer dan blokade Hormuz yang kacau bikin harga energi meledak. Jadi, salah satu cara paling cepat turunin tensi pasar adalah buka keran minyak tambahan, bahkan kalau itu artinya manfaatin minyak dari negara yang lagi bentrok sama lo. Motif kedua, ekonomi global. Konflik di Timur Tengah, khususnya blokade efektif Selat Hormuz, bikin sekitar 20% aliran minyak dan gas dunia terganggu. Kapal-kapal tertahan, asuransi perang naik, biaya sewa tanker melonjak, dan pasar jadi tegang. Kalau dibiarkan, ini bisa dorong dunia ke arah resesi daru. Jadi, dari sudut pandang geostrategis, Trump lagi main kartu. Oke, kita lagi perang sama Iran, tapi kita juga nggak bisa biarin ekonomi dunia jebol. Jadi, kita pakai minyak Iran buat meredam efek perang itu sendiri. Di sini muncul kalimat yang cukup nyelekit dari Menteri Keuangannya. Mereka akan memanfaatkan barel minyak Iran untuk melawan Teheran sekaligus menurunkan harga sambil tetap jalanin operasi militer. Jadi, minyak Iran diposisikan kayak senjata balik, dipakai buat jaga harga, bukan buat nolong ekonomi Iran tumbuh bebas. Motif ketiga, permainan psikologis dan propaganda. Di level narasi, Trump bisa jual dua cerita sekaligus. Di dalam negeri, gue keras sama Iran, tapi gue juga mikirin dompet kalian. Gue cari cara biar harga energi nggak gila-gilaan. Di luar negeri, kita masih pegang kendali. Bahkan ketika kita longgarkan sanksi, itu demi mengatur pasar dunia, bukan karena kita kalah. Beberapa analis bahkan bilang langkah kayak gini nunjukin AS makin ngandelin alat ekonomi finansialnya sebagai bagian dari toolbox perang. Sanksi disetel, ditekuk, longgar, diperketat lagi sesuai kebutuhan. Sekarang gue mau selipin sedikit. Kalau lu suka pembahasan model begini, kita bedah motif di balik keputusan politik dengan style nongkrong santai. Jangan lupa subscribe ke channel Faktanya. Iya. Biar tiap ada manuver aneh dari pemain besar dunia, lu nggak cuma bengong, tapi bisa ikut nganalisa bareng. Lanjut. Motif keempat,
Targetnya bukan cuma Iran, tapi juga negara lain yang selama ini jadi pembeli minyak diskon. Salah satu yang paling diuntungkan dari minyak murah Iran selama masa sanksi itu China. Minyak Iran dijual di bawah harga pasar dan banyak yang mengalir secara setengah resmi ke Asia. Dengan membuka izin 30 hari untuk minyak Iran yang sudah ada di laut, AS akan bilang ke negara-negara lain, "Oke, kalian boleh beli secara resmi dalam periode ini, tapi di bawah aturan gue." Ini bikin Washington bisa pantau aliran minyak lebih jelas, atur siapa yang boleh beli dan siapa enggak, dan sedikit demi sedikit geser posisi tawar negara-negara yang selama ini nyaman beli lewat jalur abu-abu. Motif kelima, dari kacamata intelijen, ini juga cara buat ngukur respons Iran. Begitu ada izin jualan 30 hari, analis intelijen bakal ngeliat, Iran bakal manfaatin ini buat ngejar uang cepat, atau mereka tahan volume dan pakai ini buat narasi bahwa AS mulai melemah. Mereka bakal buka jalur komunikasi belakang, atau justru pakai kesempatan ini buat manuver militer lain di lapangan. Gerakan ekonomi yang dipicu oleh izin ini bisa jadi sensor buat lihat seberapa terdesak Iran di sisi keuangan dan seberapa jauh mereka mau kompromi di balik layar. Di sisi lain, ada juga kritik yang bilang langkah ini kelihatan kontradiktif. Kita lihat beberapa pengamat bilang kalau AS sudah sampai di titik melonggarkan sanksi terhadap negara yang lagi berkonflik langsung dengan mereka, artinya toolkit ekonomi mereka mulai tipis. Kayak orang yang sudah habis kartu di game, jadi terpaksa mengorbankan prinsip demi stabilitas jangka pendek. Dari sudut pandang peneliti strategi intelijen, ini menimbulkan risiko jangka panjang. 1. Lawan bisa membaca bahwa tekanan ekonomi sudah mencapai batasnya dan tinggal dinaikkan sedikit lagi lewat eskalasi di lapangan untuk bikin AS makin terpaksa longgar. 2. Sekutu-sekutu AS bisa mulai ragu karena melihat standar sanksi ternyata fleksibel ketika kepentingan jangka pendek kena. Tapi di politik realis, keputusan kayak gini sering dianggap wajar. Ada pepatah klasik, jangan sampai perang menghancurkan basis ekonomi lu sendiri. Dalam bahasa tongkrongan, lu boleh emosi sama musuh, tapi jangan sampai banting HP sendiri. Waiver 30 hari ini adalah contoh kompromi antara gengsi dan realita. Sekarang, kita masuk ke sisi lain yang jarang dibahas, efeknya ke pasar dan ke negara-negara pengimpor. Buat negara pengimpor besar kayak India, China, beberapa negara Asia lain, langkah ini kayak dapat kupon tambahan di tengah krisis. Mereka bisa beli minyak yang sebelumnya nyangkut di laut tanpa takut kena sanksi sekencang biasanya. Secara praktis, ini ngasih mereka ruang napas. Buat pasar global, ini sinyal bahwa Washington nggak mau biarin krisis energi keluar dari kontrol. Apalagi setelah Selat Hormuz sempat kacau dan asuransi serta ongkos kirim melonjak. Tapi buat Iran sendiri, situasinya rumit. Di satu sisi, mereka dapat kesempatan jual stok yang sudah di laut, artinya ada pemasukan. Di sisi lain, pembingkaian dari Washington adalah, ini minyak Iran yang kita pakai buat stabilkan pasar, bukan kemenangan ekonomi Iran. Jadi, bahkan kalau uangnya masuk, narasi politiknya tetap berusaha dikontrol AS. Kalau kita rangkum dengan kacamata peneliti strategi intelijen, keputusan Trump ngasih izin 30 hari jual minyak Iran kelihatan kayak puzzle beberapa lapis. Di lapis paling atas, meredam harga minyak, jaga kondisi ekonomi domestik dan global. Di lapis tengah, uji respons Iran dan negara pembeli, jaga kontrol atas arus minyak yang sebelumnya lebih liar. Tunjukkan ke dunia bahwa meskipun mereka lagi perang, AS masih merasa berhak mengatur saklar ekonomi global, termasuk ketika menyangkut musuhnya sendiri. Jadi kalau lu lihat berita tentang Trump kasih izin 30 hari minyak Iran, jangan buru-buru mikir ini cuma soal mereka ngalah atau lembek. Di balik satu keputusan ekonomi, ada kombinasi tekanan politik, kalkulasi militer, dan kecemasan soal harga di pom bensin yang semua diracik jadi satu. Menurut lu, langkah kayak gini lebih terlihat sebagai strategi cerdik atau bukti kalau tekanan perang sudah mulai balik makan tuan? Tulis di komentar dan kasih tahu juga topik geopolitik apa lagi yang pengen lu bedah bareng channel Faktanya. Iya.